Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mubarton. Kali ini saya ingin mempraktekkan sebuah cara membuat laporan yang baik dan benar menggunakan Microsoft Word berdasarkan pedoman magang yang ada di FE Unimed Prodi Bisnis Digital dan Kewirausahaan. Berikut di sebelah kanan ada pedoman magangnya, pedoman laporannya. Oke, kita mulai ya dari membuat sampul depan. Untuk sampul depan kita dapat melihat yang diperlukan adalah yang pertama itu judul laporan secara lengkap. Oke. Sebelum itu kita coba perhatikan ke bawah sebentar. Kita memperhatikan tata cara pengetikan ya. Untuk naskah diketik dengan komputer dengan fontasi Times New Roman ukuran 12 poin warna hitam. Nah, untuk itu kita pertama, teman-teman pasti belum ada yang namanya isi ya di sini. Oke, kita coba besarin lagi. Nah, di sini pasti teman-teman belum ada isi. Nah, kita coba buat create a style. Kemudian misal karena saya udah ada, kita coba buat isi aja. Oke, setelah itu kita masuk ke modify. Karena saya udah ada, nanti dia akan muncul seperti ini, modify-nya sama. Nah, coba teman-teman buat seperti ini. Ini untuk membuat dia menjadi justify. Kemudian di sini dia untuk membuat ukuran spasi 1,5. Kemudian ini teman-teman bisa rapetin aja agar tidak ada jarak di antara dua baris. Ini untuk 1,5 tadi. Kemudian untuk buat paragraf maju ke depan, kita masuk ke paragraf. Kemudian kita buat first line. Nah, tadi harusnya dia non menjadi first line. Kemudian line spacingnya ini udah pas ya, 1,5 jika berdasarkan patokan nih jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi. Nah, untuk itu kita sudah membuat kesesuaian ya. Oke. Untuk isi sudah selesai. Kemudian kita cek untuk yang bagian bab. Harusnya ini di teman-teman dia namanya heading 1 ya. Heading 1 seperti tadi, tinggal modify. Oke, kita masuk ke sini. Untuk bagian bab judul harus ditulis dengan huruf besar kapital, dicetak tebal bold. Kemudian diatur supaya simetris tengah dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik ukuran tulisan 14 poin. Fontnya 14 Times New Roman tetap. Oke. Seharusnya dia sudah sesuai seperti ini ya. Warnanya hitam. Nah, kemudian kita okekan lagi, kita masuk ke subbab. Yang ini harusnya di teman-teman adalah heading 2. Oke. Kemudian kita masuk lagi untuk subjudul. Seterusnya ditulis di tepi kiri, dimulai dengan huruf besar. Kemudian dicetak tebal bold. Oke. Ini boldnya dihidupkan. Kemudian kalimat pertama sesudah subbab dimulai dengan alinea baru. Nah, oke. Untuk ini saya rasa sudah pada mengerti ya. Nah, oke. Kemudian kita coba masuk ke membuat covernya lagi. Sebenarnya contoh covernya itu ada di bawah seperti ini, tetapi saya tidak akan menggunakan yang ini karena saya memiliki tim untuk menulisnya, jadi tidak muat jika susunannya seperti ini. Tapi jika teman-teman ingin membuat susunan seperti ini, silahkan. Caranya tinggal seperti yang akan saya buat, tetapi tinggal modifikasi sedikit. Nah, untuk cover yang akan saya buat seperti langsung saja kita contohkan. Nah, pertama
kita buat dulu yang dia minta adalah judul laporan secara lengkap. Misalnya judulnya letak di atas dengan kondisi bold ukuran 14, laporan magang PT Mandiri Sekuritas Cabang Medan. Seharusnya ini judul laporan teman-teman ya. Nanti jadikan judul sesuai dengan yang judul laporan teman-teman. Oke. Kemudian dia minta nama dan NIM. Nama, NIM, lalu nama dosen pembimbing. Nah, karena biasanya karena tadi saya bilang kita per kelompok, maka kita coba masukin logonya aja dulu. Oke, kita masuk ke My Drive, My Picture, itu logo FE Unimed. Nah, ini dia minta diameter 5 cm. Kita buat 5. Oke. Ini adalah ukuran untuk logonya. Kemudian kita buat nama. Oke. Umumnya dosen pembimbing magang. Oke. Ini karena contoh saya pakai nama saya sendiri dulu ya. Kemudian disusun oleh Mutiara Akbar NST. Teman-teman bisa memasukkan NIM teman-teman 3325 tutup. Kemudian jika namanya lebih pendek, misalnya GRNST 721323520. Untuk angka NIM kan selalu sama ya teman-teman. Kemudian Nasution 721322520. Ini hasilnya akan bercerak seperti ini. Nah, teman-teman bisa menekan tombol tab di atas caps lock keyboard teman-teman untuk menyesuaikan lebarnya. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan program studi bisnis digital, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan 2024. Nah, ini adalah contoh pembuatan cover. Nah, di sini dia sudah sesuai ya. Untuk judul laporan, kemudian nama NIM, kemudian dosen pembimbing beserta NIP ya. NIP-nya mungkin bisa di dalam kurung juga. Misal saja. Kemudian lambang fakultasnya di 5 cm sudah diatur tadi ya, vektor format 5 cm. Kemudian bulan dan tahun pelaksanaan magang. Oh iya, bulan dan tahun pelaksanaan magang. Januari 2024. Oke. Setelah ini kita lanjut membuat halaman persetujuan. Nah, untuk halaman persetujuan ini kita bisa melihat contoh halaman persetujuan. Ada di ini dia. Oke. Teman-teman, setelah membuat cover, bisa masuk ke layout, kemudian kita lakukan break.
langsung ke next page. Oke. Kemudian kita buat persetujuan laporan magang. Nah, untuk ini dia apakah akan dipakai ke daftar isi? Sebentar kita lihat. Daftar isi, halaman pengesahan. Oh, dia akan masuk ya, halaman pengesahan. Oke. Untuk itu artinya persetujuan laporan magang, halaman pengesahan harusnya sama. Oke. Untuk ini teman-teman harus memberi dia heading atau heading 1 atau bab. Nah, jadi dia akan tersetting tersendiri. Oke. Kemudian sebelum itu tadi saya sempat membaca bahwa margin atau batas tepinya diatur. Jadi kita harus layout text setup ini. Kemudian untuk bagian atas itu 4, kiri itu 4, kemudian di sini 3, kemudian di kanannya 3. Sesuai, atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Oke. Setelah itu untuk bagian ini sepertinya sudah. Kemudian kita balik ke halaman pengesahan. Di sini kita akan mencoba membuat daftar tanda tangannya. Oke. Kita lanjut, kita pakai isi tetapi kita tidak pakai paragrafnya. Laporan magang yang diajukan oleh Mutiara Akbar MST, NIM 7213520, jurusan manajemen, telah diperiksa dan disetujui untuk digandakan. Oke, kemudian kita kasih enternya, kemudian kita rata tengah, Medan, koma, ini harusnya tanggal. Misal kita buat tanggalnya 20 Februari 2024, menyetujui. Nah, di sini kita akan membuat laman tanda tangan. Kita bisa membuat melalui tabel. Nah, untuk lebarnya di sini ada 2. Kemudian untuk kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 4. Nah, sini kita bisa koordinator magang, koma, dosen pembimbing. Kemudian di sini bisa Mutiara NFT, NIP-nya NIP. Oke. Ini harusnya dia di rata kiri, berarti tinggal buat rata kiri. Kemudian untuk dosen pembimbingnya juga sama, kita copy aja. Oke, ini juga rata kiri. Kemudian ini dilebarin. Sudah. Oke. Setelah itu kita bisa menghapus bordernya. Kemudian ini juga rata kiri, hampir lupa.
Kemudian kita tinggal copy, kemudian paste. Oh iya, kita copy sekalian aja sama atasnya. Oke, di sini kita buat mengetahui. Kemudian di sini kita buat wakil dekan bidang akademik. Kemudian mengetahuinya ketua jurusan manajemen. Oke. Sudah sampai sini, kita turun lagi ke bawah. Jangan lupa untuk halaman-halaman yang tidak tersambung, kita bisa menggunakan layout, bricks, dan next page. Agar apa? Agar lebih mudah untuk mengatur halaman. Setelah itu, kita langsung masuk ke kata pengantar. Nah, kita buat dari bab, kemudian kita buat kata pengantar, kemudian langsung saja saya copy sebentar, kita buat isi, kemudian kita copy. Udah, misalnya cuma seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan Ctrl Enter karena kata pengantar dan daftar isi akan dibuat halamannya sama, sebagai Romawi di bagian bawah. Kemudian kita bisa insert. Sebentar, kita harus buat babnya dulu. Bab, daftar isi, kemudian enter, kemudian enter 2 kali dulu, kemudian Ctrl dan enter. Dia akan membuat halaman baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Ctrl enter lagi. Sebentar, jangan lupa harus di enter 2 kali biar lebih mudah nyetingnya. Ctrl enter, masuk ke bab lagi, daftar. Tadi daftar tabel, sekarang daftar gambar. Enter 2 kali, Ctrl enter, daftar lampiran. Oke, untuk ini nanti kita akan jelaskan ketika sudah ada contohnya ya. Kemudian setelah membuat ini, kita coba untuk membuat dulu lanjutan. Enter 2 kali, kemudian kita bisa masuk ke membuat bab 1 pendahuluan. Kita layout, kita harus pakai next page karena untuk per babnya akan dibedakan jenis halamannya. Nah, kemudian kita masuk ke bab lagi. Bab 1, untuk teman-teman ketika membuat bab ini kita harus menekan shift dan enter agar turunnya lebih rapi. Pendahuluan. Nah, kemudian kita masuk ke subbab, kemudian kita buat untuk ini harusnya dia di subbab penjelasannya. Subjudul seterusnya di tepi kiri kecuali kata hubung dan kata depan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sudah. Oke, untuk penomoran halaman bagian awal laporan, nomor halaman ditempatkan pojok kanan atas. Ini nanti belum. Oke, ini belum. Merupakan kombinasi huruf dan angka. Bab diberikan nomor I, kemudian subbabnya diberi nomor A. Subbabnya diberi nomor 1 dan seterusnya. Oke. Berarti untuk heading untuk subbabnya itu kita menggunakan A. Oke. Mudah saja di sini kita buat ada huruf A. Oke. Setelah itu, buatlah tadi dia latar belakang. Kemudian kita masuk lagi ke subbab tadi.
kemudian kasih ini tujuan dan manfaat magang, kemudian kita kasih subbab lagi teknik pengumpulan data. Oke. Nah, karena tadi kita udah ada sedikit membaca untuk di halaman untuk penomoran, halaman terakhir memakai angka Arab itu angka 1 normal dan 2 normal seperti ini yang disebut angka Arab. Kemudian jika dia tidak ada bab 1 bab 2-nya atau angka bab-bab ini, dia harus ada di kanan atas, kecuali kalau ada judul luap tadi katanya kan. Oke. Nah, untuk hal ini kita harus susun dari awal. Nah, kita buat next page. Kemudian sebentar. Kita kembali dulu. Kita kasih enter 2 kali biar lebih gampang. Kemudian kita buat next page. Oke. Kemudian kita buat bab lagi. Oke, untuk babnya itu kita isi tadi bab 2 itu sama bab 2 profil perusahaan. Oke. Kemudian kita masuk ke subbab sejarah, kita kasih A lagi ya. Sejarah singkat perusahaan. Nah, sini saya akan menambahkan beberapa agar terlihat lebih rapi. Nah, untuk sejarah singkatnya, nah tadi kan dituliskan di situ untuk bab ini pakai 2 Romawi, kemudian pakai huruf A, kemudian untuk subbab ketiga kita buat sama seperti subbab kedua, yaitu Times New Roman 12 bold. Oke, warnanya hitam. Oke. Untuk subbab heading 3 kita kasih huruf A. Ya, langsung aja. Kemudian kita tekan tab di keyboard. Nah, dia akan berubah, tetapi kita bisa modifikasi set numbering value-nya, bukan, dia di multi level list, harusnya dia bisa di setting nih di sini. Untuk yang kedua itu, untuk second levelnya itu kita mau di angka 1. Oke. Nah, karena tadi di sini dia tertulis angka diberi nomor 1, I, A, dan 1. Oke. Kemudian untuk ini kita masuk, coba contoh punya saya, secara PT Mandiri Sekuritas. Nah, kemudian kita masuk ke isi, kemudian kita kopikan isinya. Oke, karena ini terlanjur buat dia dikasih apa, kita buat isi ulang. Oke, inilah hasilnya. Kemudian kita coba masuk lagi ke visi dan misi PT Sekuritas. Ini kita copy saja boleh, agar kalau dia ngereset kita bisa continue numbering. Nah, kemudian visi dan misi PT Mandiri Sekuritas kita bisa paste di sini agar hasilnya mengikuti boldnya. Nah, ini harus pas huruf terakhir kemudian paste. Nah, kemudian kita balik ke isi tadi, kemudian kita coba tuliskan. Oke, ini udah isi, sip. Kemudian kita kasih enter. Kita tuliskan dulu, pertama itu adalah visinya. Oke, ini karena hasil kopiannya kita coba buat keisi dulu sebentar.
Nah, di sini kita boleh pakai ini aja. Kemudian untuk misinya itu juga sama. Kita buat isi dulu sebentar, kemudian ini, kemudian kita copy visi dan misinya. Oke, kita buat pakai isi, tapi kita sambung menggunakan, mungkin boleh pakai ini kali ya, huruf aja, A kecil. Oke, sip, tinggal rapikan aja. Oke, saya rasa udah cukup rapi, atau mungkin bisa diturunkan lagi atau ditambah teksnya di atas. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, itu adalah alamat PT Mandiri Cabang Sekuritas Medan. Oke, kita kopikan dulu. Oh ya, ini harusnya dikasih isi. Ini tadi udah dikasih subbab belum? Belum ya. Ini udah dikasih sub belum? Belum juga. Ini udah dikasih sub belum? Belum juga. Oh, ini heading 3 ya. Oh ya, maaf. Ini dikasih heading 3 baru dikasih ini. Kok gitu sih? Ini heading 3, gini aja. Cara mudahnya itu di sini ada format painter, kita bisa mengopikannya. Tetapi ada cara yang lebih mudah, Ctrl Shift C. Saya ulangi, Ctrl Shift C. Kemudian kita pastekan, Ctrl Shift V. Oke. Sudah, hasilnya bagus ya. Oke. Ini kenapa saya bikin ini, biar ada 2 halamannya. Kemudian kita masuk coba ke bab 3. Oke. Jangan lupa untuk kasih enter 2 kali. Kemudian buat layout, breaks, dan next page. Oke, sebentar. Lalu kita masuk ke bab 3 ya. Kita buat dari bab, kemudian bab 3, enter, pelaksanaan magang. Oke. Pertama itu kita masuk ke subbab, ya. Ini tadi bab, kemudian kita ke sini ke subbab. Oke. Kita buat dulu angkanya itu pakai huruf A tadi ya, uraian kegiatan magang. Kemudian buat lagi subbab lagi, kemudian huruf yang masukkan adalah kendala atau permasalahan yang dihadapi. Kemudian buat lagi subbab alternatif pemecahan masalah. Oke. Di sini saya ingin mencoba memasukkan sebuah tabel ya teman-teman, biar bisa menambah bagiannya. Oke, kita masuk ke isi. Oke. Dia ngikut ya. Kita masuk ke isi lagi. Kemudian log activity mingguan. Oke. Tadi kita bikin heading 3-nya itu pakai A, kemudian tekan tab. Iya enggak sih? Tab. Oh enggak. Sebentar. Sebentar ya, harusnya dia tinggal tekan tab. Ini udah dikasih heading 3, kemudian dia dikasih ini. Nah,
Oh, jadi harus tetap ini kemudian dikasih tab. Kalau ini bisa. Cara mudahnya seperti tadi, yang udah jadi aja kita pakai. Mana tadi yang udah jadi? Ini ya, ini udah jadi nih. Ctrl Shift C, kemudian Shift V. Ini kenapa maju yang ini? Ini udah sama nggak sih? Oh iya, udah sama rupanya. Oke. Kemudian kita tinggal Ctrl Shift V. Oke. Kemudian jangan lupa ini di restart at 1 aja. Nah, kemudian kita bisa insert tabelnya. Untuk tabelnya kita ada tanggal, kegiatan, dan hasil. Itu bisa dilihat dari oke. Untuk ini hari, ini boleh, tapi kita akan coba membuatnya seperti ini dulu. Ada tanggal, kegiatan, dan hasil. Nah, kita bisa insert tabelnya seperti ini. Tanggal, kegiatan, hasil. Kita coba buat 2 dulu. Tanggal, kegiatan, hasil. Nah, untuk tanggal pertama saya buat 08 Januari 2024. Nggak usah perkes, terlalu panjang. Kemudian kita atur lebarnya. Nah, untuk teksnya saya udah ada, jadi saya copy aja. Nah, sebentar. Nah, untuk menambahkan baris barunya itu ada di sini ya. Jika teman-teman tidak menemukannya, bisa klik kanan, insert below. Nah, 9 Januari 2024. Kita coba copy lagi. Oke. Di sini udah. Di sini saya ingin memberikan cara menambahkan penamaan tabel agar untuk daftar tabelnya akan menjadi lebih baik. Di sini kita bisa sebelum itu, tapi kita akan mencoba merapikan tabelnya dengan pivot to window. Oke, karena udah lebarnya udah dapat, kita insert dulu caption. Nah, ini kan ada equation, figure, gambar, table. Harusnya belum ada gambar nih teman-teman. Kita buat new label. Kita buat tabel karena kita di Indonesia. Dan jangan lupa ini harus diubah ke above karena dia harus di bagian atas bukan di bawah ya. Kemudian kita kasih dulu log activity mutiara _nst. Pada dasarnya dia akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa ke bagian styling lagi, kita ada caption, kemudian kita modify, buat aja 10, kemudian rata tengah, rapatkan. Ini udah rata tengah, harusnya diikut loh. Ini matikan aja, ini dibikin hitam. Sudah, oke, ini dirapatkan mentok, sip. Tabel 1 log activity mutiara _nst. Nah, ini nanti fungsinya akan terlihat di daftar table. Oke, setelah itu kita masuk ke bab terakhir aja langsung, yaitu bab 4, kesimpulan dan saran agar video ini segera selesai. Layout, breaks, next page.
Kemudian jangan lupa ini tadi udah dikasih subbab kan ya. Oke, jangan lupa untuk babnya, bab 4, kesimpulan dan saran. Oke, mungkin teman-teman lupa, coba kita ingatkan lagi bab 4. Apa cara menurunkan ke bawahnya? Ya, betul, shift enter, kesimpulan dan saran. Kita masuk ke subbab, kemudian masuk 1O, kita harus buat A. Oke, kesimpulan, kemudian kita buat subbab, saran. Oke, sampai di tahap ini kita coba lihat lagi di daftarnya, simpulan dan saran. Oke, seharusnya udah. Oh, ada daftar pustaka, jadi kita enter 2 kali dulu, layout, breaks, next page, bab, daftar pustaka. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan pembuatan halaman. Oke, pertama kita coba buat dari bagian pertama kita coba otomatisasi di daftar isi ya. Nah, setelah di sini kita di bawah daftar isi kita bisa reference, kemudian table of contents, kemudian automatic table. Nah, hasilnya akan muncul dan halamannya pasti akan mengikuti halaman dasarnya. Ini kan ada celah kosong di atas. Untuk cara mengakalinya, siapa yang habisin terpedal? Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada masalah sebentar. Mungkin di tempat kalian lanjut ya, karena tadi di pause sebenarnya. Oke, kita kembali lagi melihat daftar isinya sangat berantakan. Karena kita lihat tadi di bagian penulisan halaman. Nah, untuk halaman bagian awal daftar lampiran itu dibuat Romawi kecil, dituliskan pada bagian tengah bawah dengan jarak 2 cm. Oke, berarti dari persetujuan laporan magang ini kita tidak pakai halaman. Nah, kita masuk dari kata pengantar. Nah, kita coba besarin aja jadi 1. Oke, kita masuk dari kata pengantar. Kita bisa klik bagian bawah ini, sekitaran bagian bawah ini 2 kali. Kemudian kita bisa mematikan link to previews-nya agar yang di atas tidak terganggu lagi untuk halamannya. Kemudian kita bisa insert, bottom of page, kemudian ini. Klik kanan, format page number, start at 1 dan pakai Romawi. Oke. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia akan muncul 7. Karena tadi kita di sini pakai Ctrl Enter, sedangkan di sini kita buat layout baru. Nah, di sini kita matikan link to previousnya agar tidak lupa. Oke. Dan di sini juga kita matikan link to previousnya agar tidak lupa. Karena dia akan terputus, karena kita akan mulai dari bab 1 nanti dari angka 1. Nah, sini kita coba buat update table. Oke, persetujuan laporan magang masih yang kedua. Nah, berarti persetujuan laporan magang ini gak masuk daftar isi ya. Sebentar. Persetujuan laporan magang ini harusnya nggak masuk daftar isi sih. Jadi halaman pengesahan.
Daftar isinya tadi di sini. Nomor mulai dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran. Mulai dari halaman judul ya. Kalau gitu kayaknya saya nggak masukin ke daftar isi deh. Isi rata tengah 14 bold, kemudian sepertinya saya nggak masukin itu ke daftar isi. Kita update table ulang. 1, 2 loh, yang halaman 3 mana? Oh, itu daftar isi ya, masih. Nanti akan turun. 1, 2, 4, 5, 6. Bab pendahuluannya masih 7. Kita atur dulu. Kita coba atur lagi. Kita ke page number, format page number, start at 1. Nah, dia akan mulai dari angka 1 ya. Kita coba update table lagi. Dia akan mulai dari 1 ya teman-teman. Ini ada jarak yang sangat besar. Kita bisa mengakalinya dengan ngeblok. Kemudian buat aja 1. Ya. Terkadang emang ada lagi rupanya kecilnya. 1. Tumben. Pokoknya harusnya gitu loh. Ini kan masih 16. 1. Nggak mau. Kenapa? Nggak tahu. Biasanya mau, tapi ini kok enggak. Ini masih 16. Kenapa bisa gitu? Padahal juga 1. Ya udah, gitulah itu. Untuk masalah ini sepertinya ya udahlah, boleh buat ngebug kayaknya. Kemudian kita masuk ke daftar table. Kita masih mengurus halaman. Ya, di sini kan dia bilang tadi untuk halaman yang ada bab-bab 1 pendahuluannya gitu, dia di bagian bawah tengah. Sedangkan nggak ada bab-babnya itu di pojok kanan atas. Begini cara buatnya. Pertama kita ke bab 1 dulu, kemudian ini kita buat different first page-nya hidupkan. Salah. Berarti kita buat di kanan dulu, angka 1, dan ini dimatikan. Setelah itu kita different first page. Nah, dia akan hilang. Kenapa dia bisa hilang? Karena ini adalah halaman pertama, karena udah kita setting breaknya tadi. Jadi dia akan membuat ini halaman pertama dan dia akan membedakannya. Kita bisa melihatnya dari sini. Di sini juga kita buat different first page-nya. Setiap halamannya kita buat setiap babnya kita buat different first page-nya. Kemudian di sini juga different first page. Kemudian di sini juga different first page. Kemudian teman-teman bisa membuat di bagian bab 1 pendahuluan ini, karena dia tadi dibilang di bawah, maka dibuat dia di bawah. Dia akan buat dia di bawah. Semua yang first page, karena ini semua pembukaan halaman, dia akan mendapatkan di bawah. 1, 2,
Ini jangan lupa ini harus di breakout sebelumnya. Dia harus di breaks, bukan di breaks out ya. Bukan di breakout, tapi di breaks. Nah, kemudian di sini di halaman yang ini nggak ada kan? Di bawah juga nggak ada, di atas juga nggak ada. Karena belum kita buat yang di atasnya, tapi yang ini ada di bawahnya, dan ini ada di bawah, dan ini ada di bawah. Oke. Untuk karena cuman satu ini contoh yang nggak first page, maka kita buat di sini. Harusnya dia di bab 1, tapi yang sambungannya, tapi karena kita nggak punya, kita buat di sini aja. Harusnya itu nyambung. Kemudian insert insert bisa page number, kemudian top of page sebelah kanan. Oke, di atas nggak ada kan? Di atas juga nggak ada kan? Oke. Dia akan membuat ketika tidak ada subbabnya. Maka 1, 2, 3, 4. Nah, oke, setelah membuat halaman, kita coba membuat daftar tabel. Nah, untuk daftar tabel, kita bisa masuk ke daftar tabelnya dulu. Kemudian kita bisa insert di reference, kemudian insert table of figures, kemudian dia pilih di sini kita akan membuat yang tabel ya, kemudian kita oke kan, dia akan langsung terbuat. Begitu juga dengan gambar, kita coba tambahkan sebuah gambar ya, oh ini ada bagan, dia dimasukkan ke sini. Oke, ntar sejarah singkat dibuat dulu. Kita buat subbab dulu. Udah ya, udah. Kemudian kita coba copy dulu ini, kopinya di batasan huruf terakhir, kemudian paste huruf A, hapus. Oke. Kemudian di bawahnya itu kita buat isi. Oke. Kemudian kita buat gambar ya. Oke. Coba lebarin dulu. Kemudian kita harus menambahin captionnya dulu. Tadi kan harusnya nggak ada gambar. Kita bisa dari new label kan. Nah, ini sekarang kita ada gambarnya. Kita buat struktur organisasi MOS. Oke, ini karena justify. Buat rata tengah. Harusnya captionnya udah rata tengah, tapi udahlah. Dia ngikut gambarnya ya. Oke. Setelah udah, kita masuk ke daftar gambar tadi. Daftar gambar belum ada ya. Oke. Kita masuk ke insert, ke reference, insert table, kemudian gambar. Di sini tadi pilihnya ya, udah ingat. Oke, tinggal oke, selesai. Gambar 1 ada di sini. Nah, jikalau kita ingin menambahkan tabel baru sebelum tabel sebelumnya, misal di sini kita mau buat ini tingginya udah sama enggak sih? Oh iya udah. Kemudian kita membuat namanya uraian singkat aktivitas pemagangan. Sini kita paste. Oke. Uraian singkat pemagangan. Sip. Kemudian kita coba copy teksnya dulu. Kita buat jadi isi. Sip. Kemudian kita buat heading 3. Untuk heading 3 nya kita copy aja dari sini tadi ya. Ini heading 3 harusnya. Oke. Tadi dia dikasih
heading 3 kita copy dulu, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Oke, kemudian kita masuk ke ini minggu pertama. Oke, kita coba copy dulu. Sudah. Kemudian kita coba buat dulu. Tadi tabelnya ada di bawah kan? Nah, ini kita coba buat di atasnya. Ini berlaku juga untuk gambar maupun lampiran. Nah, kita buat tabel. Nah, dia akan mengulang dari 1. Uraian aktivitas pemagang, oke. Dan yang ini dia akan berubah jadi 2. Nah, inilah kecanggihannya. Dan di sini dia tidak akan berubah. Cara ngubahnya itu klik kanan, update field, update entire table. Dia akan berubah. Begitu juga dengan daftar gambar. Nah, di sini juga halamannya tadi berubah kan? Di sini harusnya dia bab 3 itu ada di halaman 5. Di daftar isi juga harusnya 3 dan 5 kan? Dia berubah, jangan lupa untuk update table. Nah, dia berubah 3 dan 5 jarak antaranya. Oke. Saya rasa cukup untuk video ini. Kita lihat lagi di bagian daftar pustaka udah 7. Untuk daftar pustakanya sebaiknya menggunakan Mendeley, bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Kemudian kesimpulan dan saran sudah. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan pembuatan makalah di Microsoft Word. Saya rasa sudah cukup jelas dan tidak ada lagi yang kurang. Saya ingin mencoba menunjukkan sesuatu. Coba bentar ya. Jikalau ini kita buat lagi ke bawah. Nah, kan begini tabelnya jelek. Kita coba dulu, kadang bisa kadang enggak. Kita bisa ke table properties, kemudian nggak mau ya. Beberapa hal bisa dia di repeat as header, tapi saya nggak tahu apa syaratnya. Kadang mau kadang enggak. Oke, balik lagi. Sampai sini aja saya rasa. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di YouTube ini. Jika sulit komen di YouTube, bisa datang ke Instagram Mutiara Akbar Nasution, Mutiara_Akbar_Nasution, yang logonya sama seperti profil YouTube ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.